Di episode kelima, Syarafanya ternyata telah mengatur liburan bersama Arman dan juga putranya bernama Syarafan. Mereka bertiga menginap di hotel berbintang selama 2 malam. Arman yang masih melakukan chat dengan Mazumdar bertanya apakah ada update terbaru tentang Santosh Bagchi. Dan Mazumdar menjawab dia tidak berada di selnya dan aku juga sedang dalam bahaya. Selesai berenang, Syarafanya menyarankan agar Syarafan mencari kegiatan lain. Dan selanjutnya karena tidak diperbolehkan bermain HP, Syarafan akhirnya diberikan sebuah teropong. Berniat mencari hal baru yang belum pernah dilihatnya, Syarafan mulai meneropong satu persatu sudut hotel. Dan siapa sangka ketika mengarahkan ke sebuah kamar, ia malah melihat pembunuhan yang korbannya adalah seorang wanita. Setelah mengadukan hal tersebut, Arman datang menemui manajer hotel bernama Pankas. Dan di sana ia pun mengatakan kalau telah terjadi pembunuhan di kamar 4041. Number 4041. Pankas menolak memeriksa dikarenakan kamar yang dikatakan Arman bukan dihuni orang biasa. Penghuninya adalah pengusaha kaya raya bernama Lalit Saxena. Setiap tahunnya Lalit menginap di hotel ini selama sebulan penuh bersama istri dan stafnya. Dan jika mengetahui kamarnya digeledah atas informasi yang salah, mereka pasti akan sangat marah. Kepala petugas keamanan bernama Rita menelpon cabang kriminal dan memberitahu informasi tentang Arman. Dan setelah mengetahui kalau Arman adalah perwira tinggi, Rita meminta Pankas untuk segera mengecek kamar yang dimaksud. Kepada Pankas, Rita mengatakan kalau memang pembunuhan benar terjadi, maka mereka juga yang akan disalahkan lantaran menghalangi penyelidikan yang dilakukan polisi. Pankas akhirnya mengizinkan masuk ke kamar Lalit hanya 10 menit. Namun setibanya di sana, Rita dan Arman sangat terkejut lantaran tidak ada setetes darah pun yang ditemukan. Arman mulai berpikir bagaimana mungkin hal ini terjadi, karena yang ia tahu Syarafan tidak pernah berbohong. Bersamaan dengan hal itu, Lalit tiba-tiba datang dan bertanya apa yang dilakukan mereka berdua. Dan Rita menjawab bahwa sekitar 15 menit yang lalu ada seorang wanita dibunuh di ruangan ini. Lalit sedikit terkejut mendengarnya. Dan Arman lalu bertanya, bagaimana dengan istrimu? Di mana dia? Mendengar ini, Lalit awalnya agak marah karena tidak mau membagikan informasi pribadinya kepada orang lain. Tetapi kemudian Lalit memberitahu bahwa istrinya mungkin pergi berbelanja ke suatu tempat. Arman curiga bahwa korban pembunuhan kemungkinan besar adalah istri Lalit. Karena bagaimanapun saat diminta menghubungi yang bersangkutan tidak menjawab panggilan yang dilakukan. Keluar dari sana, Arman kemudian memberitahu kecurigaannya kepada Pankas. Namun Pankas menjawab jangan membuat keadaan lebih buruk lagi. Kumohon anak itu pasti mengarang cerita. Sama halnya seperti Pankas, Syarafanya juga mulai berpikir kalau Syarafan tak lebih hanya sekedar mencari perhatian. Dan selanjutnya ia meminta Arman untuk mengawasi Syarafan. FYI, Syarafanya adalah single parents yang berniat mencari jodoh. Dan kebetulan di hotel ini ia mendapatkan kenalan seorang pria lajang bernama Ketan Rana. Syarafanya mengatakan kepada Arman, tolong jangan hancurkan kencan ini untukku. Silakan pergi bersama Syarafan, namun jangan membuat situasi menjadi gaduh. Kembali ke tempat di mana Syarafan menyaksikan pembunuhan, Arman bertanya apakah kamu yakin pembunuhan itu terjadi di sana? Dan Syarafan menjawab iya dan aku tidak berhalusinasi. Perhatian Arman tertuju kepada Lalit yang dimana saat itu Lalit sedang bermesraan dengan seorang gadis. Dan dari sini Arman mulai curiga kalau Lalit pasti membunuh istrinya demi gadis itu. Arman segera bergegas untuk memberitahukan tentang hal ini kepada Pankas. Namun sesampainya di sana, Pankas terlihat sangat sibuk memberikan arahan ke beberapa housekeeping terkait pekerjaan lembur.
Panka sedikit kesal lantaran di hari libur salah satu housekeeping bernama Dimpli permisi pulang ke kampung halaman. Oleh sebab itu, ia pun meminta housekeeping yang lain mengerjakan bagian Dimpli karena banyaknya tamu hotel yang berdatangan. Selanjutnya Arman menceritakan perselingkuhan Lalit dengan seorang gadis. Namun dengan nada datar, Pankas menjawab kalau gadis tersebut adalah asisten pribadinya Lalit dan bukan selingkuhan seperti yang Arman pikirkan. Tak puas dengan jawaban yang diberi, Arman mengajak Rita kembali ke kamar Lalit. Dan siapa sangka begitu masuk ke dalamnya, istri Lalit dan seluruh staf sudah berada di sana. Kejutan, teriak mereka. Hari ini ternyata adalah hari ulang tahun Lalit dan itulah mengapa istrinya tidak menjawab panggilan, agar ia membuat Lalit merasa sedikit penasaran. Keraguan Arman seketika sirna setelah Lalit hadir untuk merayakan hari ulang tahun yang sudah dipersiapkan oleh istri dan stafnya. Dan di malam hari Arman kembali bertemu dengan Rita dan mereka mengobrol sebentar. Arman bertanya apakah Rita sudah memeriksa kamar Lalit dengan teliti. Dan Rita menjawab setelah pesta ulang tahun selesai ia kembali melakukan pemeriksaan. Dan walaupun sudah diperiksa dengan teliti, tidak ada jejak darah yang ditemukan di sana. Rita menunjukkan sebuah alat yang bisa melihat segala noda. Dan kemudian dia pun memperlihatkan noda apa saja yang ada di kamar Arman. Intinya hal yang sama juga dilakukannya di kamar Lalit. Namun tidak ada noda darah yang ditemukan. Di sisi lain, Arman merasa tidak nyaman setelah Rita menunjukkan semua noda yang menempel di kamarnya. Dan kemudian Rita memanggil 5 housekeeping untuk membersihkan semua noda tersebut. Arman mengatakan kepada mereka semua cepat bersihkan seluruh ruangan ini dengan pemutih. Dan ia tidak mau lagi ada noda yang tersisa di dinding atau di tempat tidur. Di saat Syarafanya berkencan dengan Ketan Rana, Arman menemani Syarafan bermain karambol. Dan karena merasa bosan, Syarafan mengatakan kalau ia ingin bermain video game. Lantaran tidak punya koin di sakunya, Arman mengatakan kalau ia akan mengambil koin dari luar. Dan siapa sangka ketika merogoh tasnya, Syarafan malah menemukan sebuah koin. Dan selanjutnya Syarafan memasukkan koin tersebut ke dalam permainan video game. Setelah dimasukkan, permainan game ternyata tidak dapat dimulai. Dan karena kesal, ia pun mulai menendang mesin game. Namun siapa sangka di dalam mesin game tersebut terdapat mayat seorang wanita yang terbungkus plastik. Ketika Arman tidak menemukan koin, ia langsung pergi menemui Syarafanya. Dan saat itu Syarafanya sedang berkencan dengan Ketan Rana. Ketan memberitahu kalau ia memiliki sangat banyak koin di dompetnya. Dan kemudian Ketan mengeluarkan dompet dan memberikan sebagian koin kepada Arman. Tak lama setelahnya Syarafan datang dengan wajah yang sangat panik. Ia berteriak dan mengatakan kalau di dalam video game terdapat mayat seorang wanita. Mendengar informasi tersebut, Arman, Syarafanya, Rita dan juga Pankas langsung bergegas ke TKP. Akan tetapi sesampainya di sana tidak ada mayat wanita seperti yang disampaikan Syarafan. Merasa penasaran, Arman mulai mengecek mesin video game dan perhatiannya tertuju ke sisi pintu di mana di sana ada serpihan kapur yang terjatuh. Kapur sering digunakan untuk menghilangkan bau tak sedap. Yang itu artinya setelah mengambil mayat si wanita, si pembunuh pasti menaburkan kapur untuk menghilangkan jejak. Actually calcium oxide, also known as. Keesokan hari, Arman melihat petugas taman sedang menggunakan kapur untuk membersihkan halaman belakang hotel. Dan merasa penasaran, ia pun mengikuti petugas tersebut sampai ke gudang penyimpanan. Lantaran pintu gudang dikunci oleh si petugas, Arman memutuskan memilih masuk melalui jendela. Namun setelah berada di dalam, petugas tersebut yang bernama Rames malah memergoki Arman. Rames mengatakan kemarin 3 karung kapur yang masing-masing beratnya 20 kg hilang karena dicuri. Padahal ia sudah mengunci pintu gudang dengan baik. Arman menjelaskan kalau ia hanya ingin melakukan penyelidikan.
Dan setelah mengetahui akses yang dilalui pelaku hanyalah jendela, Arman merasa kalau pelaku pencurian bukanlah satu orang, melainkan 2 atau 3 orang yang saling bekerja sama. 15 किलो की 20 किलो और 3 बोरियां भी चोरी हुई। छोटे चोरों की टीम। एक इंसान नहीं कर... Di adegan berikutnya, Syarafanya diberitahu fakta tentang Ketan Rana. Arman mengatakan sewaktu Ketan mengeluarkan dompet dan memberi koin, ia melihat sesuatu yang pastinya membuat Syarafanya terkejut, di mana kartu debit Ketan Rana bertuliskan Diviani Ketan Rana. Dan hal itu membuktikan kalau Ketan bukanlah pria lajang, melainkan pria yang sudah memiliki istri. He's married. Syarafan yang bermain laptop di kamar Arman bertanya mengapa kamar Arman tercium bau menyengat. Dan Arman menjawab kalau tadi malam ia meminta beberapa orang housekeeping membersihkan kamar dengan pemutih. Teringat jika para housekeeping tersebut selalu berkelompok, Arman mulai teringat pencurian kapur yang kemungkinan besar pelakunya lebih dari 3 orang. Dan karena penasaran, Arman berinisiatif mendatangi ruangan loker mereka. Di sana Arman melihat ada satu loker yang terbuka. Pemiliknya adalah Dimpli, housekeeping yang meninggalkan pekerjaan beberapa waktu yang lalu. Arman mulai curiga sepertinya gadis yang mayatnya dilihat oleh Syarafan kemungkinan besar adalah Dimpli. Dan saat yang bersamaan perhatian Arman tertuju ke salah satu ubin dinding yang tidak tersusun rapi. जॉब छोड़ी तो सारा सामान। Ternyata di balik ubin tersebut ada sebuah kamera kecil yang ketika diperiksa di dalamnya terdapat beberapa foto dokumen terkait data perusahaan milik Lalit Saxena. Tak lama setelahnya 5 gadis housekeeping tiba di sana dan Arman segera mengembalikan kamera ke tempatnya semula. Sekarang kecurigaan Arman berubah menjadi kepastian bahwa apapun yang terjadi di sini pelakunya adalah kelima housekeeping tersebut. Dan selanjutnya Arman membawa Rita ke ruangan loker untuk menunjukkan semua informasi yang didapatkannya. Siapa sangka kelima housekeeping sudah mengamankan kamera dan memperbaiki ubin-ubin yang rusak, beserta barang-barang yang ada di loker Dimpli juga sudah dikosongkan. आप सील कर दिए। This style was loose. इसके पीछे कैमरा था। Arman kemudian bertanya kemana perginya semua bukti itu. Dan seorang housekeeping mengatakan kami tidak tahu dan tolong jangan salahkan kami. Arman kemudian menjawab, aku tidak menuduhmu secara salah, tetapi aku yakin kalianlah orang-orang yang membunuh Dimpli. और ये मैं proof करके रहूंगा। Kepada Rita, Arman mengatakan kecurigaanku tidak mungkin salah. Ceritanya sangat jelas gadis-gadis ini telah menemukan dokumen penting milik Lalit Saxena. Mereka mencuri informasi dan menjualnya ke perusahaan musuh dengan harga selangit. Dimpli yang merupakan bagian dari mereka berusaha menghentikan, namun kelima housekeeping malah menyingkirkannya. Sekarang untuk membuktikan kebenaran mereka harus menemukan jasad Dimpli yang disembunyikan oleh kelima housekeeping tersebut. राइवल कंपनीज को बेचे, उनको मुंह मांग होटल से निकली नहीं है। Need to find them. Bersama Rita, Arman mulai melakukan pencarian jasad Dimpli di seluruh sudut hotel. Namun setelah menggeledah banyak tempat, mereka tak juga menemukan jasad Dimpli disembunyikan. Sayangnya waktu yang dimiliki Arman sangatlah sempit. Siang ini ia harus check out karena Syarafan harus bersekolah di keesokan hari. Ketika berada di meja kasir, Syarafanya berteriak kepada Arman dan Syarafan kalau keduanya sudah merusak momen liburan. Ia yang berpikir bisa bersenang-senang malah dihadapkan sebuah kasus yang kebenarannya belum tentu pasti. Kekesalan tersebut semakin bertambah ketika Syarafanya menunjukkan kalau ia sempat berfoto mesra dengan pria penipu yaitu Ketan Rana. Namun tanpa disangka foto tersebutlah membuat Arman mendapatkan titik terang terkait kasus pembunuhan Dimpli. Arman memanggil Pankas dan kelima housekeeping untuk berdiri di miniatur kapal yang ada di belakang pintu lobi. Di foto ketika Syarafanya berpose dengan Ketan Rana, koper barang yang diletakkan di samping miniatur hanyalah 3. Namun mengapa saat ini jumlahnya bertambah menjadi 4?
Kita langsung membuka koper keempat, dan siapa sangka isinya adalah mayat Dimpli yang terbungkus plastik berisi kapur. Arman tertawa dan mengatakan kepada para housekeeping, sudah kubilang aku akan menemukan mayatnya. Kalian sangat cerdik. Setelah membunuh Dimpli, mayatnya kalian pindahkan ke lobi utama. Karena pastinya tidak ada seorang pun dapat membayangkan untuk menyembunyikan mayat di area tamu. बॉडी ढूंढ कर Di babak akhir, jurnalis Mazumdar mendapatkan sebuah pesan email dari orang tak dikenal. Dan ternyata pesan tersebut berisi lokasi terakhir terkait keberadaan Santosh Bagchi. Episode ke-7 dimulai dengan memperlihatkan pria bernama Ghanshyam yang dimana malam itu seorang pria menelponnya dan bertanya, "Kamu di mana sekarang? Aku sudah di depan rumahmu." Ghanshyam kemudian menjawab, "Tunggu 2 menit. Saya sedang berada di samping rumah susun." बस 5 मिनट पिछली गली में हूँ 5 मिनट। Selanjutnya kita akan diperlihatkan satpam perumahan sedang memeriksa kotak saklar terkait pemadaman listrik. Satpam kemudian mendengar suara tembakan dari luar, dan ketika mengeceknya ada seorang wanita buta bernama Nirmala menangis ketakutan lantaran di sampingnya terbaring mayat pria yang tak lain adalah Ghanshyam. Bersamaan dengan teman Nirmala bernama Gauri yang juga tiba di sana, keduanya malah langsung ditodong senjata api oleh seorang pria bernama Junaid. Kepolisian tiba di TKP dan seperti biasa Arman dan Sharafanya juga dipanggil untuk membantu penyelidikan. Arman bertanya kepada Bunti di mana Seman, dan Bunti menjawab kalau Seman baru saja mengalami kecelakaan motor. Ia belum bisa hadir dan kasus ini diserahkan kepadaku. Selanjutnya Arman bertanya kepada Nirmala terkait kronologi tembakan. Nirmala menjelaskan, "Saya datang ke kompleks ini untuk bertemu teman saya bernama Gauri. Namun kemudian terdengar suara tembakan yang membuat saya terduduk ketakutan." सर मैं अपनी फ्रेंड गौरी से मिलने आई और वो जो आवाज थी वो इतनी जोर की थी कि Kondisi Gauri yang buta membuat Arman merasa tidak ada gunanya bertanya lebih. Oleh sebab itu, ia pun memutuskan menggali informasi yang lebih dalam dari tersangka Junaid. FYI, Junaid merupakan tokoh agama dengan banyak karya seni. Penggemarnya sangat banyak, bahkan Arman sendiri mengatakan kalau Susmita sangat suka membaca puisi dan sajak yang diciptakan oleh Junaid. biggest fan थी, she's no more. Arman bertanya terkait hubungan Junaid dengan korban, dan Junaid menjelaskan bahwa ia dan Ghanshyam bertemu 3 tahun lalu di sebuah festival. Junaid tidak tahu apa-apa tentang media sosial ataupun aktivitas daring, dan Ghanshyam mengatakan, "Ikuti saja aku, beri aku kesempatan dan aku akan membuatmu terkenal di seluruh dunia dengan membuat reels atau semacamnya." Dalam waktu singkat Ghanshyam membuktikan ucapannya. Dia melakukan banyak kegiatan online hingga akhirnya Junaid terkenal dan orang-orang mulai jatuh cinta dengan semua karya-karyanya. Ghanshyam adalah manajer Junaid dan hari ini Junaid datang menemui Ghanshyam untuk membicarakan pertunjukan musik yang akan digelar 2 hari lagi. Namun ketika dirinya sampai di depan rumah, ia mendengar suara tembakan dari arah samping. Ketika pergi untuk melihat, Nirmala sedang duduk di tanah menangis dan sebuah pistol tergeletak di samping tubuh Ghanshyam. Lalu ketika terdengar langkah kaki, Junaid ketakutan dan mengambil pistol untuk pertahanan diri. Intinya dalam kasus ini, Junaid mengatakan kalau dia bukanlah pelaku penembakan. Dijadikannya dirinya sebagai tersangka lantaran mengambil pistol dan mengarahkannya kepada satpam dan juga Gauri. Keesokan pagi ketika Seman tiba di kantor polisi, Arman mengatakan kalau Junaid tidaklah bersalah. Namun Seman menjawab, "Arman, bukankah kamu yang mengajarkan kita profesional? Kehidupan pribadi dengan investigasi harus dipisahkan." गन पकड़ के वही खड़ा क्यों रहे? इंसान झूठ बोल सकता है, एविडेंस नहीं. Karena belum terbukti bersalah, Junaid bisa bebas dengan bantuan pengacara. Dan selanjutnya Arman datang menemui Junaid sambil menunjukkan sebuah video.
Dalam video tersebut, Arman tampak mahir memainkan seruling mengiringi lagu Ghazal milik Junaid. Dan terkesan dengan penampilannya, Junaid mengajak Arman bergabung di pertunjukan musik berikutnya. क्या आप मेरे साथ यही गाना? Bersama Sarafanya, Arman kembali ke TKP untuk melakukan interogasi ke Satpam perumahan. Dan Satpam mengatakan sewaktu sedang mengecek kotak saklar, ia mendengar suara tembakan dari luar. Namun dibalik itu semua, Satpam menjelaskan kalau Ghanshyam bukanlah pria baik-baik. Ia adalah seorang cabul yang sering mengintip ke jendela rumah perempuan hampir di setiap harinya. Melihat Gauri dan Nirmala keluar, Arman kemudian mendatangi keduanya. Ia menghampiri Gauri dan bertanya, "Kamu bisa main gitar? Karena jarimu punya bekas senar yang hanya dimiliki musisi profesional." Lalu Gauri menjawab iya. Arman bertanya lagi, "Apakah kamu mengenal baik Ghanshyam?" Gauri berkata tidak ada yang istimewa. "Kami berdua tinggal di gedung yang sama, jadi kalau kami bertemu saat sedang atau pergi, kami hanya sekedar bertemu." Gauri dan Nirmala kemudian pergi, namun Arman curiga kalau Gauri berbohong. Karena bagaimanapun Gauri merupakan seorang musisi dan Ghanshyam adalah manajer artis yang berkecimpung di industri musik. Arman meminta Nissan melacak semua obrolan pesan yang dimiliki oleh Ghanshyam. Dan mereka pun sangat terkejut lantaran hampir di setiap pesan Ghanshyam selalu merayu banyak gadis dengan perkataan tidak senonoh. Terkait Gauri, Ghanshyam juga sering mengirimkan pesan yang tidak baik. Dan hal itu membuat Arman curiga kalau Gauri yang melakukan pembunuhan dengan motif tidak senang karena kelakuan bejat korban. Look at this one. Saat akan menyampaikan kecurigaannya, Seman malah berkata, "Arman, kenapa kamu tidak mengerti? Kita hanya menemukan sidik jari Junaid di pistol tersebut. Dan itu artinya dialah yang melakukan pembunuhan dan bukan Gauri." Walaupun sudah mengatakan demikian, Seman ternyata tetap menghargai kecurigaan Arman. Dan selanjutnya ia pun menyetujui permintaan Arman untuk melakukan interogasi kepada Gauri. Malam harinya Bunti mendapatkan informasi terbaru tentang keburukan Ghanshyam. Ternyata selain seorang cabul, Ghanshyam juga merupakan seorang penipu. Memanfaatkan usia tua Junaid, Ghanshyam sering memanipulasi uang hasil pertunjukan. Bahkan di pertunjukan musik berikutnya, ia menggelapkan uang Junaid sebanyak 25 lakh. Junaid pasti mengetahui perihal penipuan yang dilakukan Ghanshyam dan tidak mau hal itu terus berulang. Ia pun akhirnya melakukan pembunuhan untuk menghentikan Ghanshyam. Arman tampak menghadiri undangan Junaid yang mengajaknya bermain seruling di acara pertunjukan musik. Namun di tengah acara, Seman bersama beberapa personil langsung menghentikan dan mengamankan Junaid. Bersamaan dengan ditangkapnya Junaid, Gauri dan Nirmala juga sudah tiba di kantor polisi. Namun karena sudah mendapatkan pelaku sebenarnya, Seman memerintahkan keduanya untuk segera pulang. Lantaran tangan kanan Seman terpasang gips, Gauri mengganti tangan kanannya dengan tangan kiri untuk bersalaman. Namun yang menariknya, hal tersebut juga dilakukan oleh Nirmala. Thank you, ma'am. Seman tidak menyadari, namun Arman yang memperhatikan langsung merasa curiga. Dan kepada Bunti, ia berpesan tolong jangan buru-buru memasukkan Junaid ke dalam penjara. Aku punya sesuatu yang harus kalian lihat. Saat Gauri dan Nirmala hendak pergi dari kantor polisi, Junaid tiba-tiba mengambil pistol Bunti dan mengarahkannya kepada Gauri. Ia kemudian berkata, "Aku bukan pelaku pembunuhan. Namun jika kalian ingin aku di penjara, aku akan membunuh gadis ini." Di tengah kepanikan tersebut, Junaid tiba-tiba saja mengubah arah tembakan. Yang awalnya ia arahkan kepada Gauri, kini berganti ke arah Nirmala. Dan ternyata hal itu membuat Nirmala langsung terduduk dan berteriak ketakutan.
Arman memberitahu kepada Nirmala bahwa tangan kanan Seman terpasang gips. Namun kamu langsung mengulurkan tangan kiri untuk berjabat tangan. Ini sangat jelas berarti kamu melihat semuanya. Kamu tidak buta dan kamulah yang melakukan pembunuhan kepada Ghanshyam. स्लिंग है, लेकिन उसने स्लिंग है। Sadar kalau dirinya telah terjebak, Nirmala akhirnya berterus terang kalau dialah pelaku pembunuhan. Dan hal itu dilakukannya lantaran Ghanshyam pernah menipunya. Kebutaan yang terjadi kepada Nirmala disebabkan percikan api saat perayaan Dilwali. Namun karena kecintaannya terhadap musik membuatnya mulai bangkit dan berusaha untuk sembuh. Saya menjadi begitu terampil sehingga Ghanshyam sendiri mengundang saya untuk bertemu dengannya. Saya pikir Ghanshyam mungkin mengenali bakat saya. Tetapi ketika mereka bertemu, Ghanshyam hanya ingin memanfaatkan. Ketika saya mulai bekerja di pusat panggilan, lagu yang pernah saya tulis tiba-tiba diputar di siaran radio. Dan ketika saya mendatangi Ghanshyam, ia mengatakan kalau lagu tersebut sudah menjadi milik mereka dan ia berhak menjualnya kepada orang lain. Keinginan sembuh yang awalnya dimotivasi untuk menciptakan banyak karya kini berubah menjadi rasa balas dendam. Dan singkatnya, setelah fokus menulis banyak lagu, Nirmala kini memiliki uang untuk melakukan operasi kornea mata. Last year मैंने अपना कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी करवाया. Setelah sembuh, Nirmala membiarkan orang-orang tetap menganggapnya buta. Dan mengetahui Gauri tinggal di perumahan yang sama dengan Ghanshyam, Nirmala berpura-pura menjadi murid gitar Gauri. Hampir setahun lamanya Nirmala mengamati kebiasaan Ghanshyam yang setiap malamnya melakukan jogging di samping perumahan. Dan mendapatkan kesempatan yang tepat, ia pun bersiap melakukan aksi balas dendam. Nirmala menggunakan sapu tangan agar sidik jarinya tidak tertempel di pistol barang bukti. Dan setelah membunuh Ghanshyam, ia pun berpura-pura ketakutan saat Junaid tiba di TKP. Kepada Seman, Nirmala mengatakan kalau yang dilakukannya bukan hanya untuk dirinya saja. Dengan membunuh Ghanshyam berarti telah menyelamatkan banyak gadis yang menjadi korban sama seperti dirinya. Di babak akhir cerita berlanjut ke momen di mana Arman kembali diundang ke konser musik Junaid. Dan saat sedang memainkan seruling mengikuti ghazal musik, Arman seolah-olah merasakan kalau Susmita duduk di hadapannya. Tiba di rumah, Arman kembali membuka ponsel hitam dan ia membaca kalau Mazumdar telah mengirimkan pesan terkait lokasi terakhir keberadaan Santosh Bagchi. Di episode selanjutnya kita akan melihat Arman secara keliru pergi ke rumah lamanya saat bersama Susmita dahulu. Rumah yang didatanginya bukan rumah mereka lagi, melainkan sudah menjadi rumah pasangan lain. Pasangan tersebut langsung menelpon polisi dan Bunti menjelaskan kalau Arman memiliki gangguan terhadap ingatannya. Dan hal itu membuat pemilik rumah merasa maklum dan tidak menuntut Arman. Di telepon, Seman meminta maaf kalau ia tidak bisa hadir. Dan Arman menjawab tidak apa-apa. Akulah yang salah. Pikiranku sedang terganggu dan aku memang harus beristirahat. Arman kemudian menceritakan kalau Dr. Ahmad sudah menyarankannya untuk pergi ke pusat psikiater Evergreen. Karena bagaimanapun di sana Arman bisa lebih baik secara mental. Evergreen Psychiatric Center. Mendengar hal ini, Seman dan Sharafanya tidak bisa menghentikan keinginan Arman yang ingin pergi ke Evergreen. Namun di sisi lain, Sharafanya mengkhawatirkan satu hal. Apakah Arman mampu bertahan di sana tanpa seorang asisten? Keesokan harinya, Sharafanya dan Dr. Ahmad mengantarkan Arman ke pusat psikiater Evergreen. Dan di sana mereka disambut oleh kepala yayasan bernama Dr. Kanan. Beliau menjelaskan peraturan kepada Arman bahwa selama berada di sini Arman tidak boleh terlibat investigasi atau tugas kepolisian. Datang ke Evergreen berarti sudah siap untuk ketenangan pikiran sepenuhnya. Kanan kemudian memperkenalkan Dr. Vidya yang merupakan salah satu dokter utama di Evergreen.
Dan selanjutnya Divya membawa Arman ke kamar pribadi dan memberikan seragam Evergreen untuk digunakan Arman selama berada di sini. Also, please change into this. Selain itu, Vidya juga memberikan obat yang katanya obat tersebut adalah obat penenang pikiran. Namun setelah Vidya pergi dari sana, Arman langsung memuntahkan semua obat dari dalam mulutnya. Sebuah fakta terungkap kalau Arman berada di Evergreen bukan untuk berobat. Ia datang ke sini untuk mencari keberadaan Santosh Bagchi. Pesan yang dikirim Mazumdar terkait lokasi Santosh Bagchi ternyata berada di pusat psikiater Evergreen. Sehingga mau tidak mau ia harus mengikuti saran Dr. Ahmad agar bisa sampai ke tempat ini. Setelah memakai seragam Evergreen, Arman kemudian dibawa ke ruangan melukis yang di dalamnya terdapat banyak pasien seperti dirinya. Dan di sana Arman mulai bertanya apakah ada dari mereka yang mengenal nama Santosh Bagchi. Seorang pria menjawab bahwa Santosh Bagchi sudah tiada. Dia meninggal dunia karena overdosis obat. अब श्योर है वो मर गया? मरा नहीं, मार भाई की ओवरडोज से। Namun pasien agresif bernama Shefali mengatakan kalau mereka telah berbohong. Santosh tidak mati sendirian melainkan dibunuh oleh dokter Kanan. Arman tidak dapat mengerti apapun lantaran setiap pasien menceritakan kisah yang berbeda tentang Santosh Bagchi. Dan akhirnya karena terjadi keributan di sana, Arman memilih pergi dari ruangan tersebut. Setelah situasinya mereda, dokter Kanan yang melihat rekaman CCTV menegur Arman lantaran sudah menimbulkan keributan. Dan terkait Santosh Bagchi, dokter Kanan juga mengatakan kalau yang bersangkutan meninggal dunia karena overdosis obat. It's a case of morphine addiction. Gelisahnya Arman membuat dokter Kanan paham kalau Arman tidak meminum obat yang sebelumnya diberikan Vidya. Dan selanjutnya ia pun meminta Vidya mengantarkan obat dan Arman dipaksa untuk meminumnya. Ketika berada di kamar pribadinya, Arman mulai mengalami halusinasi aneh. Ia melihat Susmita dan Santosh Bagchi duduk di depannya. Namun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Keesokan hari Saravanya datang untuk melihat keadaan Arman. Dan kepada dokter Kanan, Saravanya memohon agar diizinkan tinggal bersama Arman untuk merawatnya. Dokter mengatakan kalau hal tersebut tidaklah mungkin. Mereka juga memiliki dokter sendiri yang bisa menangani kesehatan Arman. Selanjutnya Saravanya berbicara empat mata dengan Arman. Dan di sana Arman mengatakan beberapa hal. Aku tidak bertingkah aneh dan aku berbohong kepada kalian semua bahwa aku tidak sehat. Tadi malam ketika berhalusinasi, aku yakin halusinasi yang kualami disebabkan obat-obatan yang diberikan dokter Kanan. Datanglah ke samping meja belajar dan temukan sebuah buku ensiklopedia. Dan di buku tersebut tersimpan ponsel hitam yang kau sita sebelumnya. Bukalah ponsel itu dan di sana kamu akan mengetahui alasan terbesarku berada di pusat psikiater Evergreen. साइड वाले शेल्फ में 6th encyclopedia के पीछे just check that. डॉक्टर कनन का कनेक्शन जरूर है संतोष. Pasien wanita yang tak lain adalah Shefali tiba-tiba menyerang Arman lantaran mengira kalau Arman telah mencuri kalungnya. Namun di saat yang bersamaan Vidya datang menyuntikkan sebuah obat kepada Shefali. Arman memperhatikan setelah memberikan suntikan, Vidya memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mengetuk ujung pena sebanyak 10 kali. Dan hasilnya Shefali langsung tenang dan tidak marah-marah. Arman harus melakukan apapun untuk mendapatkan informasi tentang Santosh Bagchi. Dan akhirnya ia pun memutuskan menyelinap masuk ke ruangan kerja dokter Kanan. Alih-alih mendapatkan petunjuk keberadaan Arman malah diketahui oleh dokter Kanan. Dan tahu kalau Arman belum puas, dokter Kanan memperlihatkan rekaman CCTV saat Santosh Bagchi tewas karena overdosis. Watch this. Look. Di rekaman video terlihat jika Santosh Bagchi tampak mengamuk setelah mengkonsumsi obat. Namun selanjutnya Vidya datang menenangkan dan mengirim Santosh Bagchi kembali ke kamarnya.
Tak lama setelah itu Santos keluar dari kamar dan menyelinap ke ruangan apotik. Dan di sana ia kembali menyuntikkan obat morfin dengan dosis yang lebih tinggi sampai ia mengalami overdosis. Di saat yang bersamaan, Arman juga kembali berhalusinasi dan mengamuk tidak jelas di hadapan dokter Kanan. Dan karena kondisinya tersebut, ia pun langsung dibawa ke sebuah ruangan khusus untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu di apartemen, Sharafanya berhasil menemukan ponsel hitam yang disembunyikan Arman di lemari samping meja belajar. Selanjutnya Sharafanya membaca semua obrolan Arman terkait penyelidikan kasus pembunuhan Susmita dan sadar kalau psikiater Evergreen adalah bagian dari investigasi Arman. Sharafanya langsung melaporkannya kepada Seman. Arman berhasil kabur dari ruangan khusus setelah menjatuhkan 2 orang staf. Namun siapa sangka ketika berada di luar, Vidya langsung menyuntikkan cairan obat dari arah belakang. Arman lalu berteriak dan mengatakan, "Apa yang telah kau lakukan?" Dan Vidya menjawab, "Maafkan aku." Arman lalu bercerita kepada Vidya tentang dokter Kanan yang memiliki keterkaitan dengan kematian Santos Bakci. Namun yang mengejutkan, Vidya malah mengatakan kalau ia juga sudah mengetahuinya. Vidya menjelaskan kalau dokter Kanan adalah dokter kepala di psikiater Evergreen. Dan saya dan para staf yang ada di sini tak satupun yang berani menentangnya. Selanjutnya Arman mulai merasakan efek suntikan yang dilakukan oleh Vidya. Dan di sana ia merasa seolah-olah terjebak dengan halusinasi. Namun sesaat kemudian mata Arman langsung tertuju ke saku Vidya yang bersiap untuk menekan pena. Ternyata Arman baru menyadari kalau Vidya menggunakan metode hipnotis menggunakan pena. Dan hal itu juga dilakukannya kepada Shefali dan juga Santos Bakci. Arman kemudian menarik tangan Vidya keluar dari sakunya. Dan kemudian ia berkata kasus telah terpecahkan. What? You're hypnotizing me. Berdasarkan rekaman CCTV, Vidya berdiri tepat di samping Santos Bakci ketika Santos kehilangan kendali. Ia sengaja menghipnotis Santos dan menyuruhnya pergi ke apotek untuk menggunakan morfin. Alhasil karena menggunakan terlalu banyak, Santos langsung mengalami overdosis. Dan dari sini terungkaplah jika kematian Santos Bakci disebabkan metode hipnotis yang dilakukan oleh Vidya. Mendengar ucapan Arman, Vidya seketika menjadi panik. Namun sebelum bisa melarikan diri, Seman dan Sharafanya muncul di belakangnya. Setelah dipaksa berterus terang, Vidya berkata, "Aku sudah tahu bahwa kamu adalah Arman Misri. Dan aku juga sudah mengetahui maksud kedatanganmu ke Evergreen. Sebenarnya beberapa waktu lalu seorang jurnalis bernama Zema Jumdar juga melakukan hal yang sama. Ia menemui dokter Kanan dan bertanya tentang Santos Bakci." Vidya kemudian menambahkan bahwa ia tidak memiliki permusuhan dengan Santos Bakci. Namun di balik layar ada beberapa orang berbahaya yang bahkan aku sendiri tidak dapat melawan mereka. Sekarang Arman ingin tahu cerita lengkapnya dari Vidya. Akan tetapi ketika diminta menceritakan semuanya, Vidya langsung berbalik badan dan melakukan bundi dengan cara melompat ke lantai dasar. Kematian Vidya membuat Arman sangat bersedih. Apalagi ia belum mendapatkan informasi tentang siapa orang di balik pembunuhan Santos Bakci. Seman juga sangat marah lantaran Arman menyembunyikan misi berbahaya dari mereka. Dan tidak mau membuat sahabatnya bergerak sendiri, Seman berjanji akan membantu Arman memecahkan kasus pembunuhan Susmita. Seman mendapatkan telepon bahwasanya ada seorang jurnalis ditemukan gantung diri. Dan setibanya di TKP, Bunti mengatakan bahwa jurnalis tersebut memiliki 2 ponsel yang dibawa bersamaan. Arman memerintahkan Bunti menghidupkan salah satu ponsel.
Dan ternyata di sana terdapat aplikasi chat yang menandakan kalau jurnalis tersebut adalah Zai Mazumdar. Kepada Saiman, Arman mengatakan Zai Mazumdar adalah jurnalis yang mengirimkan pesan terkait kasus pembunuhan Susmita dan memeriksa leher dan tali yang digunakan untuk bunuh. Arman dengan sangat yakin mengatakan kalau Zai Mazumdar tidak tewas karena bunuh melainkan dibunuh. This is a murder. Apakah pembunuhan Zai Mazumdar memiliki keterkaitan dengan pembunuhan Santosh Bagchi? Dan apakah juga kedua pembunuhan tersebut juga berkaitan dengan kematian Susmita? Dan semuanya akan terjawab di musim kedua. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.